dipikir-pikir, kita tuh udah lama banget nggak ngumpul. Iya. Ada udah lama banget nggak ngobrol, didengerin orang. Oh. Mungkin teman-teman sobat Southside, Sobat SS bro. sobat SS mungkin juga ada yang, ya ampun suaranya Salman tuh berubah ya gitu. Sampai ada yang ini apa? Dia dengerin di angkot terus ketawa-ketawa sendiri kayak gitu katanya. Hah? Masa sih? Ada yang di komen gitu. Komen gitu? Iya. Lu liatin? Iya, gue sempat baca. Siapa itu. namanya? Shout out buat dia. Untuk Tami yang di angkot, Aduh. apa kabar Tami? Iya, 2 tahun nggak bikin podcast, masa nggak ada cerita. Iya. Kalau dari gue, cerita singkatnya adalah ternyata selama 2 tahun setelah terakhir bikin podcast, gue itu ternyata udah pindah 3 kantor. Oh, bukan. 2 tahun. Itu sesuatu hal yang tidak lazim buat saya. Selimbung apa Rangga di pandemi? 3 kali pindah kantor anjing. Gue pandemi berapa ya? Muse sama ini doang. 2 lu. Gue sekali dong. Dari quarterback bubar gara-gara pandemi, nggak ada event. Habis itu gue ke Muse Media. Habis itu gue bikin sendiri. Gue cabut dari radio, terus handle ibu rumah tangga yang punya banyak duit mau bikin konten YouTube. Ini ya Baim Wong. Ya. Apa-apa Baim Wong, apa-apa Raffi Ahmad. Ih kenapa sih? Duitnya bukan duit mereka. Asik. Lu tau gak sih? Nggak tahu. Raffi Ahmad, sesultan-sultannya Raffi Ahmad nih bro. Nggak pure duitnya dia. Monetize? Diinjek juga. Monetize? Enggak diinjek. Pegel, diinjek-injek. Iya. Anjing. Lu dengerin apa sih selama pandemi? Lu jadi gini iya lu, bener. Lucu nih. Apa? Lo selama pandemi lu dengerin podcast gak? Enggak lah. Gue self-center abis. Gue cuma mau dengerin omongan gua. Gua dan gua. Gue bikin podcast buat gua. Iya, gue abis Gue bikin podcast gue dengerin sendiri sih. Gue evaluasi ya. ada sih 1-2 podcast yang gue dengerin rutin, tapi sekarang udah enggak karena podcastnya mereka berantem. Iya. Oh, Unfaedah. Iya disebut bangsa. Emang apa sih? Malu. Lu dengerin Unfaedah bro? Iya. Lu dengerin Gofarnya? Tapi apa sih? Gue mau nanya deh. Ya Tapi iya. Tadi dulu dong. Gue mau ngomong kenapa sih? Lu motong-motong mulu. Lu Gofar lu ya? Biar debat gitu ceritanya. Pertanyaan gue adalah gini. Kan gue tuh gak dengerin podcast si kedua belah pihak ya. Either itu Aryan ataupun si Gofar. Ya kan? Jadi gue tuh gak tahu tuh sebenarnya Gofar kayak apa, Aryan kayak apa secara ngobrol ya, atau ngobrol atau apapun itu ya. Secara berkomunikasinya lah. Nah, pertanyaan gue adalah, mereka tuh akrab gak sih di Unfaedah? Maksudnya lempar-lemparan kah atau apa gitu? Iya juga ya. Berarti kan setelah kasus itu masih ada Unfaedah gak? Harusnya masih dong, kan kontrak brand tuh. Masih ada, Unfaedahnya masih ada, cuman tanpa adanya si Gofar itu. Iya. Oh, berarti jadi setelah dituduh, si Gofar dituduh dan terbukti menurut hati gua. Menurut hati. Menurut hati gue sih dia terbukti aja ya, bodo amat. Emang ada hatinya? Gue? Iya. Ada dong. Udah nikah. Oh iya. Tapi kan Gofar juga bilang, lo punya persepsi silahkan gitu kan. Oh iya dong, jelas. Tapi dia yang klarifikasi, dia juga punya hak untuk klarifikasi. Ih problematik. Iya. Enggak. Berarti abis setelah dia dituduh, dia sudah tidak berpodcast bareng. Iya. Oh. Gitu. Nah sebelum-sebelumnya, lu dengerin sebelumnya? Nah bener. Sebelum-sebelumnya juga gue udah mulai jarang dengerin sebenarnya. Karena buat gue dengerin podcast itu, urgensinya adalah nemenin gue jalan pulang atau pergi ke kantor sebenarnya. Oh. Jadi buat nemenin tidur mah enggak tuh gue nggak dengerin podcast gitu. Nah cuman ada satu podcast yang selama pandemi bahkan dia cuman bikin 1 season doang, tapi gue ulang-ulang tuh podcastnya. Itu adalah podcastnya Ben Seringai. Oh gitu. Ya, apaan tuh gue? So anak metal. Iya. Lebih ke kesurupan itu. Kan HC dia. Beda Hacep. bro. Hah? Hardcore. Nora lu. Gue pernah nonton HC dong. HC Depok. Wah, temen gue anak KC semua. Siapa tuh? Dead Squad. Emang temen lu tuh? Iya.
Oh anak Bekasi ya? Anak Jaktim. Oh iya. Oh mainnya di gedung wanita. Iya. Basisnya Tahu nggak lu? Boni. Tahu lu orang Nggak Cisarua? tahu, Nggak gua tahu nggak kan? tahu gua. Ada bang. Dulu tuh tempat-tempat main-main yang begitu-begitu apa sih? Ada nggak sih band-band yang kerjanya makan Kelinci. kelinci? Iya. Ozzy Kuburan deh. Osbourne. Kuburan deh. Enggak. Kuburan itu bukan makan kelinci, yang di kuburan tuh yang ada ini ya apa? Ya? Lagu-lagu komedi gitu kan kalau kuburan kan. Ya iya, bukan kuburan itu sih maksud gue. Kuburan itu. Bukan kuburan band. C A minor. Iya, C minor. kuburan yang Itu Salman kan. maksud itu kalau ke stage bawa ayam hidup, dilempar ayam jago gitu, dilempar ke penonton. Masa sih? Iya lucu banget. C A minor G Iya, minor. Gede. Oh. Bawa ayam. Lu tau Openingnya gak sih tuh bawa kuburan ayam. itu maksud gue. Bukan kuburan ya namanya. Apa sih? Band Dead. Band Timur. Tapi kayaknya gue pernah lihat itu. Yang tulisannya lebih metal aja udah gitu kan. Iya kuburan juga ya. Iya kalau nggak salah iya deh. Ya gitulah. Iya pokoknya gak tau lah. Ada gedung wanita. Sorry. Sering aja. Oke terus. Nah selama kalau gue sih Orek mana ya bang? selama pandemi akhirnya gue dengerin si podcast itu. Karena kenapa gue bisa gampang connect ke podcast itu, karena gue nontonin vlognya di YouTube terus, vlognya mereka. Karena mereka tuh tipikal bawa bapak bercandaan di tengah tuh. Mereka tuh lucu. umurnya berapa sih? 40 lebih kayaknya, 40-50. Itu yang kayak bercanda di terminal bandara tuh bisa bercanda apa aja gitu, bercandanya kayak emang sengehe itu gitu. Pakai bapak-bapak ID gitu bercandanya bro. Iya, bercandanya mereka aja sih sebenarnya, cuma lucu aja sih. Ya lo harus nonton vlognya deh. Wah. Kalau lo apa? Selama pandemi gitu. Pandemi podcast. Jadi kan kiblat gue kan luar negeri banget ya. Karena gue kan kuliah tuh di UI. Yang gak lulus itu. Nggak, apa sih gue pengen ngomongin apa? Enggak, gue gak dengerin apa-apa. Masa? Podcast enggak. Gue gak nyari apa namanya? Reference. Iya, gue gak nyari reference. Apa-apa di YouTube gue gak nonton apa-apa. Gue TikTok gue pandemi. Nontonin yang joget ya? Hah? Nontonin yang joget ya? Iya, enggak dong. Gak boleh. Awal pandemi kan joget kan? Kan saya tinggal sama istri saya. Oh iya. Tapi kan awal pandemi. Gue ngomongin dari awal pandemi. Awal pandemi gak ada gue yang dapat joget. Masa? Enggak. Awal pandemi tuh TikTok udah rame belum sih? Iya. Udah. Tapi bukan yang joget sih. Kalau gue tetap yang ini apa? Tetap yang sama kayak potongan-potongan audio doang. Lu man? Oh joget ada bener. Ada. Oh iya bener. Tapi gue TikTok gak challenge nontonin itu. sih. Tapi gue gak nontonin masalahnya. Kalau yang joget-joget. Kenapa? Karena saya tinggal sama istri saya. Nggak di mute emang ya? Nggak di mute emang ya? Nggak enak dong joget-joget masa di mute gak ada audionya. Biar nggak ketahuan suaranya. Nanti kalau ketahuan suaranya kan Iya. ketahuan ntar. Tapi jogetnya gak kayak gitu Emang ya. dia- Bukan emang joget-joget akan daster. Tau gak sih lo ada joget daster sekarang? Iya, yang jadi kartun itu kan sih. Yang Yang pas dari katanya- kantor habis itu buka baju. Iya, yang katanya kalau di remove filter bisa katanya. Masa sih gimana caranya sih remove Nggak filter? tahu banyak yang bilangnya kayak gitu. Oh ngomong-ngomong Aryan umurnya 47 tahun bro. Iya kan hampir 50. Lu ngomong 40 tadi. 40-50. Artinya 47 masih bisa. Oke. Lu man? Kalau gue lumayan sih banyak ya ada sih podcast mas iya gue dengerin. Nah, lu nyantol banget tuh kayaknya yang podcast mas ya. Iya awal-awal pas ketika mereka awal-awal kan mereka kan ngomongin brengsek-brengseknya mereka tuh. Awal-awalnya tuh. mereka kan sebenarnya kita duluan kita kan. Iya. Iya. Apaan? Bikin Betul. podcast. Bukan awal-awal brengseknya hidupnya dia kan tuan dia tetep Oh, iya. anjing. Terus Mereka 40 tuh. Aryan 47, mereka tuh 40. iya, nah, terus Nah kita bagian yang 30 bang. iya. Yang bawah siapa? Ah, BKR. Pasangan lo yang bawah mah. Ya. Terus Apa lagi ya? BKR di atas kita bang. Apa Oh, seumuran si kita? anjing nanyain tapi yang jawab bang. Ya, apa? Lupa lagi gue. Siapa sih? Si Eda Mario tuh gue dengerin tuh dulu tuh. Oh iya gitu? Gue dengerin itu. Bagus gitu? Dulu sih gue gak dengernya bagus ya. Maksudnya adalah dia ngebawa ambience kayak di Yang ada di yang mobil ya? ngobrol, Yang ada ngobrol yang di mobil. mobil, ada yang ngobrol di sambil mereka lagi pada berenang ngobrol sampai mereka. Tapi ambience-nya nggak ngeganggu obrolan mereka gitu. Tapi iya tuh salah satu dulu waktu masih awal-awal mereka bikin podcast yang mereka sambil jalan terus ngobrol direkam gitu. Itu kayak out of the box juga ya gitu. Iya itu. Tapi gue gak pernah dengerin sih. Ya. Kirain lu dengerin orang Gak pernah dengerin tuh artinya maksud gue gak pernah setiap episode gue dengerin terus. Pernah lu dengerin? Pernah.
Aku terganggu gue soal audionya soalnya. Kalau gue nggak. Makanya gue maksa kan Suicide Squad. Jadi sebenarnya Suicide Squad tidak aktif lagi karena gue maksa untuk audionya bener. Iya. Iya. Gue kurang suka gue soalnya audio yang jelek. Iya sih emang. Tapi lu tipikal orang yang nonton band live di YouTube itu harus HD nggak? Harus Enggak, audio gue yang bahkan paling nggak bagus. nonton di YouTube. Lo enggak ya? Enggak. Kalau gue kayak mau nyari konsernya Bon Iver gitu. Tuh harus Bon Iver apa Bon Iver sih? Iver. Tergantung sih kalau orang Kalau Cilacap. Kalau orang Cilacap ngomongnya apa? Iya, Bon Iver. Iya kan? Terus sah aja dong. Ya mungkin, iya. Iya, Ya, santai. coy. Ya Dia udah. pemarah aja kan. Bahasa kan universal. Bahasa Inggris, universal. Iya emang. Musik studio. Iya gitu. Musik studio. Iya, Universal Musik Studio. Label. Ih, lu keseringan nonton podcast jadi ada jokesnya di lu sekarang. Lebih tepatnya Universal Music studionya nggak ada. Kalau Universal Studio tanpa musik. Iya lagi bener. Oh yang pernah ke Universal Studio bro. Ada apa sih di sana? Kayak Dufan gitu man. Iya. Gede gak? Gede. Ya, gede relatif ya. Wah, Anjing. wahanaan gitu bro. Wahanaan gitu kayak Dufan juga. Lagi ngelucu, Ntar wey. juga. Oh yang gede relatif. Akhirnya gue tahu tuh ada chartnya bro. Apa? Indonesia itu ada di 4,7 inch. Oh HD iya? nggak? 4,7. Emang 4,7. yang paling gede berapa? 5 lah 5 kok ke atas 5 sama 5,2 paling. Nggak begitu jauh dong. Enggak. HD. Itu kan Jepang normal. paling kecil ya? Enggak ternyata. HD nggak? 4,7 inch. Wah. 4,7 inch HD. Apa TV? Iya. 47 bukan 4,7 berarti TV. Kan inch. Nggak ada TV 4,7 gue tampol loh. Nggak ada anjing. TV lu di rumah berapa sih? Gue tanya sama lu. 18. Hah? Ya. 18 sama laptop dong. Maksudnya 18 plus. La TV dong. Iya. Anjing gue coli lu gara-gara nonton La TV itu tuh. Ada waktu itu bokep-bokep nggak jelas. Lo enak berarti kamar lo ada TV ya? Iya. Gue enggak. Jadi Ya kamar sedih. Pengen gak bisa coli sedih. Iya. kamar gue ada TV setelah gue sunat kelas 6 SD. Jadi gue dapet TV sama PS1. Gue sunat itu tadinya dijanjiin gue mau dibeliin mainan Sega atas Tahun berapa lu sunat anjing? kelas 4 SD. Itu tahun 94. Oh iya. Terus harusnya gue dapet reward atas jeripayah gue disunat. Harusnya gue dapet Sega. Tapi ternyata gue dibohongin sama orang tua gue. Yang uang sunatnya itu akhirnya dibeliin VCD buat mereka berdua. Tidak ada keuntungannya buat saya. Beli VCD buat apa ya buat gue? Mau nonton Rainbow. Buat nonton Power Ranger yang isinya bokep itu loh. Wah, Ya. Nat Geo itu. Atau enggak nonton Smackdown. Gue dulu nonton Smackdown. Aduh iya lagi. Ini pernah Smackdown ada yang di podcast cewek. saya pertama kali nih. Dia ngomongin ini. Yoi. Lita sama siapa? Ada ya? Ada Lita ya tapi kan? Iya. Pertama kali tuh Nataya. Hah? Bukan nih. Apa sih pertama kali? Gua mau Uca. Enggak. Ini gue menulis ya. Ada chart gitu. Average men's measure in ASEAN. Jadi ASEAN Plus. Kok ASEAN Plus ya? Oke. Banyak itu. Tanpa iklan berarti. Ya banyak. Karena plus. Tetep lo ASEAN Plus. Tanpa iklan tuh. Kok ini lu juga lo apa? Apa namanya? Konsisten. Jadi untuk ASEAN average ya yang menduduki peringkat nggak peringkat ya menduduki paling pendek adalah ini average ya maksudnya nggak semuanya. Iya. Ini dihitung secara general secara tengah-tengah. South Korea sama North Korea itu di 3,8 inch. Oh bisa berarti gue dapetin cewek Korea ya? Bisa lu dengan mudah tuh bisa tuh 3,8 inch itu adalah wow 9,6 cm. 9,6 cm. 9,6 cm. iPhone 12 mini itu 14 cm. Handphone lo berapa? Itu handphone lo apa? 8. Nih ya, coba. iPhone 8 apa tadi? Apa sih GSM Arena? Nih biar gampang nih dari handphone nih. iPhone 8 berapa? iPhone 8 itu dengan panjang dimensi 138, 13,8 cm. Jadi tidak melebihi iPhone 8. Wow. Dia cuma di tadi apa berapa? 9,6. 9,6. Oke ya. Mau lagi dong. Itu berarti peringkat paling bawah. Peringkat bawah lah di 3,6. South Korea dan North Ntar Korea. lo, itu se-Asia Tenggara apa Asia dong? Iya ini nih average ASEAN. ASEAN tuh ASEAN. kok South Korean? Harusnya ASEAN enggak dong? Oh iya juga ya. Dia pernah belajar IPS gak sih? Asia berarti. Asia.
Timor Leste udah ada belum? Nggak dihitung. Wah. Gede-gede berarti bang. Iya harusnya. Si pernah. Boleh saya lanjut gak? Iya benar. Ini ilmu aja, ilmu. Biar lo nggak ini apa namanya? Nggak sedih. Gak biar percaya minder. diri. Iya. Harus percaya diri. Itu tuh yang ganteng-ganteng tuh BTS segala macam gitu-gitu cuma 9,6 cm bang. Perasaan tinggi-tinggi ya BTS ya? Iya nggak harus tinggi juga. Yang sutet gitu-gitu kan? Pemancar kan? BTS sutet. Kok BTS bang? Mungkin udah blasteran kali BTS gue kalau tampol loh. BTS. Apa sih maksud lo anjing? BTS sutet apa coba? Emang itu namanya sutet bukan BTS namanya. Hah? PLN maksud lo? Iya. Kok BTS? BTS tau namanya. Sutet ya sutet anjing. Enggak yang buat telepon. BTS tuh behind the scene kan? Buat telepon. Iya benar. IndiHome itu. Kok IndiHome ya? Bukan IndiHome ya? Telekomunikasi instan. Oke, lanjut ya. Kemudian ada 4 inch. Itu Thailand, Kambodia, dan Laos. Kenapa dia sama? Iya mungkin. Sepupuan. Iya. Tasnya. Cuma Sepupuan. 10 kali 10,1. 10 cm, 1. Itu. 10 cm. Ini tuh tadi berapa? iPhone 8 tuh? 13,8. 13,8. iPhone 8 13,8. 13,8. Bener. Apa namanya? Thailand? 10 Kambodia sama Laos. Pantes Thailand banyak yang ngerubah. Gampang mutongnya. Iya. Minder ternyata. Iya. Sama Indonesia. Oh bener. Oh Indonesia canggih bray. Berapa? Paling gede loh. Di Asia. Masa? Kemudian ya. Disusul oleh 4,2 inch. Itu Myanmar dan Cina. Cina. Oke buat perempuan-perempuan yang nonton. Kalau gue lihat di YouTube Studio Analitik itu ada 47% cewek yang dengerin podcast ini ya. Yeah. Itu jangan kepik. Ah, kenapa? Dia cuma 4,2 inch. Yang mana itu adalah berapa tadi? 10,6. 10,6 berarti masih di bawah iPhone 8 ya? Masih tetap di bawah iPhone 8. Oke, disusul kemudian ada Filipina dan Jepang di 4,3 inch. Oke, itu berarti ada 10,9, tetap di bawah iPhone 8. Terus disusul oleh Malaysia, Vietnam, dan Singapura di 4,5 inch. Oke, itu adalah 11,43. 11,43. 11,43, oke. Kemudian itu berapa tadi? 4,5 ya? Disusul oleh Indonesia 4,6. 11,6. Kita juga bahkan tidak segede iPhone 8. 8. Iya. Masih di bawah. 11,6, 11,7 lah hitungannya gitu. Oke, jadi untuk bahkan Amerika aja average-nya cuma 12,7 bro, nggak segede iPhone 8. 12,7 cm. Kenapa gue lihat nonton di bokep-bokep kayak yang gede bet ya? Itu nggak average, sama untuk mungkin pakai yang penyedot, tau gak sih yang penyedot? Pokoknya digedein dah. Apa diedit di videonya gitu? Apa? Pakai Premiere gitu digedein? Ya nggak mungkin dong, pakai green screen doi. Yang segede melebihi segede ini Arab pasti. Ini apa? Oh ada nih Australia. Oh sirloin Australia. Australia itu segede 13,2. Pantes mahal tuh. Apanya? Sirloin. Sapi kan itu bang, mana orang. Sama global, average global secara dunia, average titik laki-laki itu segede iPhone 5,5, 13,97. 13,9. Itu average secara global. Jadi mungkin aja lu segede gitu. Iya. Karena secara global. Kalau tinggi badannya proporsional. Enggak bang, jempol kalau kata orang. Jempol. Iya. Iya benar. Yang mencengangkan nih bang, mencengangkan ya. Itu ada Republik Kongo. Lo tau Kongo gak sih? Tahu dong, Vespa. Wah. Apa ya? Vespa Kongo. Oh iya ada ya? Ada. Aduh, bau kambingnya berasa. Ubud bukan main. Oh, apa sih Vespa Kongo ada ya? Yang mana ya? Jadi dulu tuh kan Indonesia ngirim tentara. Ini beneran. Oke. Masa sih? Iya, tentara perdamaian ke Kongo. Nah, setiap tentara Emang kita perang sama Kongo? Enggak, justru jadi tentara perdamaian karena Kongo lagi ribut. Oh, kita bantu. Kita bagian part of PBB. Oh, bareng Kofi Annan dong. Pusat belanja-belanji. Ramayana. Iya. Gitu. Nah, setiap satu orang dari tentara itu membawa pulang Vespa Kongo plus medali.
Gitu. Gue tabok loh. Cari deh cari. Jadi ada grand prize-nya gitu di sana ya? Hadiah. Oh. Itu perpanjang-panjangnya gimana dah? Ke Kongo berarti? Ada bang. Di balik nama kali. Iya lagi Vespa Kongo. Ada udang di balik nama. Oh iya bener, ada gambar dia sama tentara bawa Vespa ya? Iya dibilangin. Oh iya, canggih lu bre. Orang kayaknya kate pendek. Promo Vespa versus perang dah. Enggak, Campaign-nya hadiahnya. campaign perang gitu. Hadiahnya kalau Jokowi kan ngasihnya sepeda. Iya. Ini ngasihnya Vespa. Ya mungkin Arif Muhammad bisanya kayak gitu kali. Ya, harusnya kayak gitu. Iya bener. Di Ukraina nggak gitu suka lagi deh perang Arif- gitu. Arif Ntar Muhammad tuh. pulang dari sana dapat Vespa. Beneran gak sih Arif Muhammad? Sih. Beneran gila. Beneran maksud? Beneran. Itu jadi dia bikin baju kan? Fungsinya apa sih? Gue gak nyampe lagi. Iya lagi nggak tahu. Kayak cuman pengen bagi-bagi THR kali ya. Ria dong. Itu part of Tangkap polisi loh. Hah? Nangkap polisi Ria kayak Indra Kents. Wah mudah banget. Mungkin untuk kalian-kalian yang bertitik besar ya. Itu mungkin kalian turunan prajurit yang ke Kongo. Karena Karena Kongo itu 18 cm bro. 18 cm. Gede banget. 16 cm itu. 18 cm itu gimana? Mik. Gede mik. Itu antara menyenangkan atau menyeramkan sebenarnya ya. Gue bakal senang sih. Enggak, tapi beberapa cewek mungkin akan jadi serem jadinya. Jadi kayak aduh anjing gede banget sih. Anjing sobek lah. Wah. Aduh tembus dong. Kecil aja sobek apalagi gede. Nanti soalnya kan Balik lagi di akan ada pertama kayak kali gini. gitu. Enggak akan ada ini loh. Apa? Ada mindset yang emang lu ketika ketemu sama yang gede, terus udahan tuh sama yang gede tuh, lu pacaran lagi sama cowok yang lain. Ternyata dia nggak lebih gede dari yang kemarin. Akhirnya nggak enak. Salah loh. Karena mak itu. Kok dia yang nyalain kan dia denger cerita doang. Oh, enggak, dia kan itu berteori. Iya. Teori dari orang kan. Iya. Tuh. Mak itu mak. Mak. Ya, mak itu. Alat vital perempuan itu banget Menyusut. ngerapet anjing. Kalau nggak dipakai. Tapi kan rasanya masih diinget kan. Jadi Rasanya lebih ke rasanya kali. oh. Kayak beberapa ada yang cewek yang emang Ya dia kayak lu ketika makan udah pernah sama makan bule, steak 300 gram sama jadi 200 kan juga kayak Ngedumel sih. wah, kok jadi Iya, kecil ya gitu. Ngedumel sih. Gue ngerasa kalau gue makan biasanya makan. Tapi kalau enak gimana? Kalau lebih enak Tetep gimana, gue. Man? Gue sih kalau gue sih Tetep tetap 400 minus gram. plusnya ada. Ngegerendeng loh biasa 400 gram. Terus tiba-tiba lo cuman bisa beli yang 200 gram. Lo pasti ngerasa Tapi lebih enak. kerja 400 gram. Akhirnya pengen nambah kan yang 200 gram kan. Gue quantity over quality. Jadi cowoknya 2. Iya. Iya dong, kurang puas dong kan akhirnya kan. Kurang puasnya kan keluar. Lo tau gak tadi siang itu rame tweet tentang ada satu orang di Twitter yang spil dia lagi bikin penelitian, katanya ada pasangan, gua agak lupa pasangannya ini persentasenya lebih ke perempuannya atau ke cowoknya yang minta jatah mantan sebelum menikah. Itu beberapa kali gue denger sih emang ada kayak gitu. Ternyata ada gitu. Katanya for the God's sake of last time sebelum dia nikah, dia sama mantannya dulu gitu. Tapi biasanya tuh yang emang mantan baru. Biasanya kayak gitu. Yang gue tahu ya. Lo pernah jadi korbannya, Man? Enggak. Oh, enggak. Dari teman. Kenapa sih lu gak nanyanya, lu pernah kayak gitu? Lu Kan dia jahat belum banget nikah, nanya lu. goblok. Kan dia belum nikah. Kan jadi dia yang dipanggil maksudnya. Iya gitu. Korban kan? Tapi lu nanyanya apa? Lo pernah jadi korbannya, Man? Oh enggak. Itu rata-rata cowok ke cewek. Bukan sebaliknya. Iya. Permintaan Cowok yang cowok nagih. yang minta. Maksudnya? Cowok yang lagi ke cewek Si mantannya. mantannya cewek. Misalkan ceweknya mau nikah nih sama yang lain. Cowoknya yang minta jatah mantan terakhir. Hah? Gitu. Gimana sih, Bang? Jadi misalnya gue mau nikah nih. Enggak. Yang mau nikah siapa? Kebalik. Mantan gue. Kebalik. Misalkan istri lu lagi mau nikah. Ah. Nah mantannya istri lu minta jatah dulu terakhir. Boleh gitu. Bukan boleh Bukan atau enggaknya boleh. dong. Tapi ternyata ada yang begitu gitu. Jadi cowoknya yang nagih. Iya. Bray. Sebelum lu. Ayolah. Gitu. Iya. Oh. Kan ada jokes ini kan tentang mantan datang ke nikahan yang si misalnya cowok gue pernah pacaran sama cewek, terus si cewek ini ngundang gue ke nikahan. Nah terus gue datang, terus gue bisikin nih ke cowoknya, dia sukanya di atas gitu. Aduh. Ada jokes kayak gitu, lo gak tau ya? Oh, takut banget. Takut banget. Gila ya.
Ada yang gitu. Tadi gue lihat tuh di Twitter tuh begitu. Itu. Ya, apa lagi? Intinya adalah ternyata jatah mantan itu terjadi di Indonesia dengan persentase yang cukup besar. Iya sih. Dan biasanya komunikasinya masih lancar kayak gitu kan. Dan mantannya pun bukan mantan lama tuh biasanya. Buat kayaknya mantannya itu bukan mantan sembarang mantan gitu loh. Nah, bukan sebarang mantan. Anjing, Mantannya dari terus. Kongo ya. Wah, kalau itu sih ada regular visit abis kawin. Regular visit. Anjing. Lu nyari apa sih? Bang, ada berita nih bang. Nih ada ceritanya di pertengahan obrolan kita. Ada built-in. Ada built-in. Ada berita dari Twitter. Silahkan Bapak Kotop. Oke, jadi Tifatul Sembiring, tahu Tifatul Sembiring? Yang nge-tweet buat apa sih internet cepet? Nah, masa sih? Sumpah dia ngomong itu. Kok dia nanya? Dia kerja di mana? Pakai fotokopian doang apa gimana? Gila lu. Buat apa sih internet cepet? Padahal dia kalau nggak salah waktu itu Astagfirullah. Menteri Kemeninfo deh kalau nggak salah. Iya. Ternyata dia adalah Menteri Komunikasi dan Informatika. Bener. Sampai sekarang kayaknya ya? Sampai sekarang kayaknya. Anak PKS. Anaknya Fatan Sembiring sama Abdurrahman Sembiring. Kita cari apa? Iya. Beritanya apa ini? Beritanya apa? Tifatul Sembiring itu nge-tweet yang nge-quote artikel dari liputan6.com tentang konten LGBT Deddy Corbuzier tuai kritik Mahfud MD, ini negara demokrasi. Tahu kan? Dia ngomong gitu kan. Ini negara demokrasi jadi harusnya aman-aman aja kan gitu kan. Si Mahfud MD. Tahu siapa Mahfud MD? Tahu. Siapa? Mamah muda. Wow. Mamah muda Iya musik lagi ya? director. Mamah muda musik MD. director. Bener. Iya bener. Gue tahu itu beliau ada di kejajaran kementeriannya Jokowi. Mahfud MD. Ya, tapi gue lupa tuh dia divisi apa ya? Di menteri apa ya? Tahu gak lo? Enggak gua. Ya, karena pendengar kita adalah umur 18 sampai 24 jadi sekalian ngasih tahu ya. takut mereka tuh sama sekali nggak peduli gitu. Jadi Mahfud MD itu adalah bahasa Inggris lagi. Iya, bacain. Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs. Bahasa Indonesianya apa sih bang? Anjing. Menteri Koordinasi Dan Keamanan Nasional. Staf pengajar apaan sih? Anjing. Nggak ada bahasa Indonesia apa nih? Iya emang Jokowi bahasa Inggris banget kali. Udah kita lupakan aja lah Mahfud MD itu siapa. Ya. built-in yang nggak jadi. Ya, kita lupakan aja. Jadi Tifatul Sembiring itu ngomong, maaf Prof. Mention Mahfud MD. Secara hukum mungkin begitu. Anda lebih ahli. Oh jadi mungkin hukum. Berarti Mahfud MD itu orang hukum ya. Masalahnya adalah nilai bangsa. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Setuju? Sila satu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Artinya bangsa Indonesia ini beragama. Dan tidak ada agama yang membolehkan LGBT. Harap profesor jadi mizolah nilai-nilai bangsa. Mizolah apa? Mizolah apa? Temannya Mirbus kali. Mizolah bener. Mizolah Solehun. Kayak lo gak cocok deh bikin jokes kayak Enggak gitu. Shit bro gitu bang. Jadi si Mahfud MD itu menjunjung tinggi si Iya. si hukum-hukum itu karena dia menjunjung si demokrasi. Tapi si Tifatul Sembiring itu menjunjung sila nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa. Oh pantesan ya. Kita negara beragama karena emang Pancasila pertama kita aja langsung Tuhan ya. Ya tapi Tuhannya satu, tapi kenapa agamanya banyak? Katanya Esa satu. Ya emang satu anjing. Iya. Bukan agama. Itu masalah bukunya doang bang. Manual booknya doang. Ketuhanan yang Maha Esa. Gue lagi mencerna nih omongan kalian apa sih? Tuhan itu hanya Gue nyender satu. aja gimana? Emang kan Tuhan cuma satu. Iya. Maksud gue di Kristen atau itu kan emang bertuhan anjing.
Ya berarti Bahkan- banyak dong Tuhannya. Enggak, Tuhannya sama. Cuma emang translatannya aja yang beda. Kita bakal ngomongin agama apa enggak? Nih? Jangan kan anjing. Udahlah. Apaan. Udahlah ya. Ternyata gue juga baru ngeh nih. Baru connect nih ke isi kepala gue. Baru wow. Wow. Jadi gue baru ngeh bahwasanya makanya ribet banget ya polisi atau pemerintahan itu mengenai agama karena emang Pancasila kita yang nomor 1 adalah soal Tuhan. Kayak nggak ngomongin agama, gue tampol loh. Iya. Makanya ngomong Apa hubungannya? makanya menjunjung tinggi nomor 1-nya adalah agama, bang, karena Tuhan. Karena kita adalah negara beragama. Pancasila itu adalah dasar negara, anjing. Tahu kan lo? Iya. Iya, ya udah. Jadi secara dasar nomor 1 adalah soal Tuhan dan agama gitu loh maksudnya. Ya udah katanya kan gak bakal ngebahas agama nih. Bukan agamanya, Tuhan gitu maksudnya. Emang orientasinya Tuhan. Oh, Kan iya. gue ngomongnya Tuhan bukan Allah atau Allah atau Iya, mulai loh. Iya kan? Ngerti gak lo? Gak ngerti juga, gue tampol lo. Gue pengen liat gue aja sih. Lo pengen ngeliat lu aja maksudnya? Ngeliat gue aja. Hah? Pengen ngeliat gue aja nih udah. Oh ngeliat go. Heeh. Nah Mahfud MD ngebales bang. Cakep. Oh tweet war. Cakep. Tweet war. Nggak sampai, ini cuma sekali doang. Oh. Sekali. Gak diajak berantem tuh. Nggak, cuma Cuma disuruh ke Bandung gitu. sekali Berantem majuin, sini. dilawan sekali majuin udah abis itu. Oh udah. enggak spell. Nggak juga, nggak tahu sih gue. Ini kayak cuma screenshotan doang sih. Terus dia bilang, Ustadz. Oh jadi ternyata Tifatul Sembiring Ustadz kayaknya. Oh, Ustadz itu kan sebenarnya sebutan dari masyarakatnya kan, bukan Masa sih? predikat. Iya. Oh. Bahkan kalau nggak salah gua tahu ya, haji pun itu sebutan dari masyarakatnya. Bukan predikat yang emang Bukan Udah karena dia ditentuin. naik haji terus jadi haji. masyarakatnya yang membuat hal itu ada. Oh, jadi kalau tuh orang naik haji belum tentu dipanggil haji. Iya. Kalau orang nggak mau. Iya. Oh. Iya juga ya. Sebutan masyarakat itu. Di luar negeri disebut Pak Haji nggak gitu? Misalnya Mike Tyson kan Nggak, katanya kalau- pernah naik haji. Haji. Hedge. Hedge. I-nya nggak kesebut. Mr. Hedge. Oh, I-nya nggak kesebut. iya. Iya, Mike Tyson ya. Iya kan. Berarti kalau misalnya dia ke Indonesia, Pak Haji, apa kabar? Mike Tyson. Jangan lontar dipukul loh. digigit. Oh, enggak kan kalau digigit. si yang di pesawat kan dia mukul-mukul pakai Itu nggak diturunin di pesawat ya Mike Tyson ya? Di atas gitu lagi dipukul ditambang. semua orang anjing, dia bisa tuh mukul satu pesawat, Bray. Lu mau Kalau dia nurunin mau. Iya, kalau dia mau dia bisa mukulin siapapun. Disisain pilotnya doang. Lu jalanin lu mau pukul juga. Abis oh Ustadz, baca dulu thread saya. Saya udah usul sejak 2017 agar LGBT dan zina segera dihukumkan di KUHP. Tapi antum di DPR tak kunjung mengesahkan. Kita tak bisa melakukan tindakan hukum heteronom kalau belum dihukumkan. Kita hanya mengandalkan sanksi otonom. Kapan itu disahkan? RKUHP kita tunggu. Gitu bro. Mantep. Counter. Jadi ada kemungkinan. Ya. Kata dia, iya nyesel gue. Jadi ada kemungkinan LGBT itu ada hukumnya bro. Itu tuh Poin gue itu. hukumnya tuh mengesahkan adanya LGBT atau melarang. Buru-buru gak? Saya tanyain gak apa-apa. Temde. Coba tanya-tanya. Enggak. Buru-buru gak bro? Kan dia bisa balas tuh. Siapa tahu dibalas langsung segera sama staff. Mungkin dibalasnya sama akun lain kali, akun dia yang second account yang lain gitu. Gue tuh suka agak bingung ya sama netizen let's say gitu. Yang marah-marah di akun Instagramnya, misalnya di akun Instagramnya Ridwan Kamil deh gitu. Apa nih misal gue nggak tahu sih, gue nggak pernah lihat, cuman pernah lihat sekali tapi gue lupa konteksnya. Gue tuh bingung karena harusnya mereka juga tahu dong kalau akunnya kayak udah semacam akunnya Ridwan Kamil, Anies Baswedan
Yang megang bukan dia kan. Yang megang kan staffnya. Terus kalau lo staffnya juga pasti reportingnya juga reporting. Oh Pak, postingan ini komennya sekian banyak. Gitu doang kan. Tapi bapak-bapak secara umum yang megang handphone. Oh gitu. tapi pemikiran ya nggak tahu pasti ya. kan agency maksud gua. Yang ngeluarin statement itu kalau dari pemikiran gua adalah orang yang punya akunnya. Bener. Tapi menyuruh kan akhirnya. Iya, tapi kan misalnya Pak, kita kan mau kunjungan ke Garut. Nanti kita berarti ada postingan ini apa? Oke gitu. Karena si copywritingnya kan si captionnya pasti ditulis sama agensinya kan. Itu kan sepanjang lebar gitu. Tapi biar gimana caranya kalau secara bahasa terlihat organik yang seakan-akan itu mungkin Ridwan Kamil yang bilang gitu mungkin gitu. Walaupun gua ngerasa pasti Ridwan Kamil nggak pure staffnya atau yang melulu nge-share gitu kan. Kadang-kadang dia suka ngerilis foto dia sama istrinya yang konten-konten heureuy bercandaan gitu kan. Iya. Nah itu baru personal tuh. Sisanya mah gue rasa mah pasti staffnya gitu. Jadi kayak mau ngomel-ngomel di situ tuh gimana nggak bakalan kedenger gitu maksud gue. Jadinya cuman bikin kegaduhan. Akhirnya lu kalau ngeliat komen dia satu komen negatif pasti diserang. Akhirnya jadi berantem gitu kayak mubazir banget tenaga lu gitu. Ya gitu. Iya bro. Nah itu kan sebenarnya yang tadi itu ya. Balik lagi dikit. Yang tadi itu. Ngotot banget kayaknya. Enggak, yang tadi itu sebenarnya screenshotan dari orang yang bikin nge-tweet juga. Dia bilang gara-gara satu podcast jelek bisa sampai ke titik ini. Podcast jelek. Oh. Si Dedi itu. Dan jadinya ada learningnya. Jadinya memang problematik banget nih dari Corbuzier kali ini. Maksudnya itu merugikan loh si LGBT. Jadi keres ke pemerintah soalnya. Iya. Terus juga jadi kita segenap keluarga Suicide Squad ya untuk mengucapkan Turut berduka cita. Takut bela sungkawa lah. Bela sungkawa. Bela sungkawa untuk kaum sih sebenarnya orang-orang LGBTQ ini. Karena jadinya kayaknya bukan kayaknya sih, maksud gue jadinya keres aja sih masalah ini. Jadi malah kepidananya nanti kalau ada KUHP-nya. Oh, oke. Iya pasti. Karena dengan azas ketuhanan yang Maha Esa itu. Iya. Karena tidak ada agama yang apa itu bilang? Mensahkan bahwa LGBT membenarkan. itu ada gitu kan. Membenarkan. Iya. Ya gitulah. Iya tapi kan emang kadang-kadang orang yang punya power. Dedi kan sering banget bikin statement yang kadang-kadang netizen juga ngerasa kayak kok lu malah membela diri gitu. Karena dengan powernya dia, dengan subscribernya dia yang besar, jadi mungkin terlihat gue akan punya pembelaan kok gitu. Pembelaan itu maksudnya apa? Kayak misalnya dia pasti punya alasan dong kenapa naikin konten LGBT itu. Bagi minum dong. Oh iya. Jadinya apa deh? Yang kan dia akhirnya juga pasti punya pembelaan di situ kan, tapi yang belum tentu benar ternyata gitu. Tapi karena dia terlalu percaya diri gitu, dia akhirnya mengesampingkan hal-hal yang norma-norma dan moral-moral. Iya. Yaitu kalau gue pribadi gue ngerasanya itu adalah bagian dari power yang dia gunakan karena nama besar gitu loh. Atau dia diguna-guna. Wah. Oleh pemerintah juga gitu. Wah. Cuman ya sebenarnya kalau Jokowi Pro 3 bang ada beginian kan ini bisa panjang soalnya. Kalau diulik-ulik lagi mas sebenarnya kalaupun di search di YouTube juga mungkin akan banyak yang keluar LGBT yang lain gitu sebenarnya kan. Iya. Tapi kan Dedi itu tadi. Si Dedi kan emang skalanya sudah menjadi, masa pemerintahan juga udah masuk ke dia kan.
Kalau gitu sih man bedanya. Ya, yang Sama gua obrolan jadi, sampah kayak kita gini nih. yang gue jadi pertanyaan Yang adalah ngomongin titit segede apa? si netizen ini tuh kenapa nggak nyerang sekalian aja sama semuanya? Kalau mau lu serang, ini kan yang gedenya nih, yang lu serang gitu. Karena udah, LGBT-nya. gue yakin banget setiap konten LGBT itu pasti diserang sama netizen karena Ada aja ya. karena secara keyword kan itu gampang sebenarnya ke tracking. Cuman yang punya impact itu kan orang-orang yang kayak Mas Dedi gitu kan. Ya. Nah jadi Iya kayak obrolan sampah gini mah nggak guna kan? iya, nah jadi impactnya emang lumayan besar gitu. Dan harusnya wise-nya menurut gua memang atas nama apapun emang harusnya nggak usah lo angkat sih gitu. Iya. Ya maksud gue lo harus tahu diri juga kan Jeng. Lo udah gede gitu. Iya. Lo bisa ngegiring opini gitu. Nah itu maksud gue. Iya. Iya gak sih? Iya, Dedi itu. ngiring opininya ya. Ya lu sadar diri lah. Maksud gue demi duit anjing. Ya cheap shot aja sih. Ya kan? Iya. Kayak ya ngapain sih lu anjing? Nyari kayak gituan gitu. Bahkan dia maksud gue dia malah menjadi pencipta viral juga sih sebenarnya. Udah sampai situ gitu levelnya. Udah. Ya kan? Bahkan TikTok aja, maksud gue TikTok yang pencipta viral aja kan dia juga tahu diri ya. Kayak misalnya yang bokep-bokep di delete, gak bisa naik gitu-gitu loh. Maksud gue berarti kan ada filter. iya, se-TikTok global-globalnya untuk pasar Indonesia dia tetap mengurangi. Iya. Atau secara global ya gue gak tahu sih Indonesia doang atau. Ya pokoknya dikurangin lah. Iya makanya respect-nya itu juga harusnya ada gitu dari dia. Iya, jadinya gak respect ya. Jadi orang hilang respect sama dia. Walaupun kita gak pernah denger ya. Gue beberapa podcastnya dia dengerin sebenarnya gue. Gue bahkan subscribe podcastnya dia, Oh iya. channelnya dia. Lebih ke Karena subscribe itu gak bayar. Jadi klik like, subscribe dan bunyikan tombol lonceng. Apa? Iya, gue follow dia, gue subscribe dia karena emang secara Lu itu gak mau dia. ketinggalan berita ya? Iya, kadang-kadang kayak misalnya karena dia udah punya power untuk ngundang Luhut, Ya. Pak nah Luhut, itu sih. ngundang Busri gitu. Jadi sama gue tuh penasaran obrolannya ke arah mana sebenarnya. Smart gak sih dia tuh sebenarnya? Oh daging semua bro. Oh sih. Sirloin gak tuh? Tibon bre, mantep tuh Tibon. Tibon tau gak sih lu Tibon? Yang ada tulang ete itu. Oh kira ini grup band Ada Indo Blackbone. zaman dulu. Apa Tupet bang? Yang dari Malaysia. T5. Ya. Bukan penyanyi country bro. Papa Tibon. Emang country anjing. Anak-anak dong. Ya anak ya. Oh iya bener. Papa Iya. Tibon. Ini sih maksud gue. Ya mau yang sudah terjadi kan si Deddy Corbuzier dagu panjang ini kan sebenarnya si dagu panjang ini kan dia merugikan sudah pernah merugikan satu pihak tapi ya. Ya nggak sih? Satu orang lah. Misalnya kayak dia OnlyFans jadinya kayak cepu gitu kan jadi dipanggil polisi atau Indra Kents atau siapapun itu ya. Indra Kents bukan sih? Indra kan sih nggak begitu Nggak kena terlalu ya? hit sih. Kayaknya sih maksud gue bukan yang emang ngejurus ke situ, tapi Ada kalau yang beberapa. OnlyFans yang dia itu memang jelas sih akhirnya. Iya, pokoknya kalau salah kalau dia tuh si dagu panjang ini bilang kayak ada 8 orang deh yang kena tangkap sehabis Iya sih. kena dia. Gue nggak tahu sih siapa juga aja. kan, gitu Hah? kan. Si narkoboy juga ada yang kena kan di situ. Siapa tuh? Coki. Oh, benar. Dari situ Nah, Tapi kayak emang ada korelasinya sama dia. Coki. Enggak. Yang kalau yang selain itu tuh lebih banyaknya diangkatnya tuh adalah karena setelah naik dari situ, Iya, Iya, maksud gue gak ada korelasinya. Iya. Ada juga bang. Kan jadi kepantau bang. Nggak poinnya adalah kan ini sebenarnya kerja smart ya kayak polisi-polisi intel gitu kayak nggak daripada gue muter-muter ke lapangan mendingan nonton YouTube aja udah ada tuh bahan buat ditangkap. Tapi emang segampang itu. Iyalah. Ya mungkin kan statusnya diperiksa. Mungkin ya. DPO. Iya, jadi DPO dulu abis itu jadi diintai dulu anjay. Lu kena radarnya dia.
bukan gay radar, Iya. tapi polis radar. Lu masuk dulu, habis itu ya udah. Lu diintai dan sampai lu kesleo aja. Kesleo. Lu connect sama yang lain yang ternyata Iya, lain juga boy. kayak gitu, udah lu Oke, makin tambah inti lagi. poin gue adalah gini. Itu kan satu pihak ya, satu orang lah. Nah ini sudah merugikan cukup banyak dong LGBT community ini. Impact-nya pasti ke semua. Ada ya mungkin bisa 1 juta orang kali, 100.000 nggak tahu gue sih. 10 aja deh 10. Hah? Jangan biar nggak banyak-banyak. Oh iya. Ya mungkin ada 10 orang yang Iya. dirugikan kan? Wah, lu takut ya? Kalau kenyataannya ada 1 juta. Iya. Iya, ya gitu maksud gua. Itu udah berlebihan sih. Itu udah berlebihan banget. Kehadirannya udah meresahkan warga, udah turunin lah hashtag itu, bikin hashtag. Apaan? Bisa bikin trending Twitter. Gue bodo amat lagi. Meresahkan Dedi meresahkan. Gue bodo amat lagi. Siapa? Gara LGBT-nya. Iya. Oh. Masuk masalah ini. Siapa? Kayak- LGBT. Iya masalah Oh. LGBT sama Dedi. Soalnya Bodo ah. kayaknya mostly deh. Kayak bodo ah. Gak urus gitu. Iya. Apa lagi? Udah. Udah. Iklannya itu sih. Nah, bukan iklan ya, berita Twitter ya. Berita Twitter. Bete. 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 Iya. Oh iya bener, muncul lagi di gue si jatah mantan tadi yang lu bilang, Bre. Berapa persen? Apa Ada persentasenya gak? Buat apa? Jatah mantan itunya ada berapa persen orang yang minta jatah mantan? Hah, emang dia bikin polling? Enggak. Dia gak nyebutin ya? Enggak. Berapa persen orang yang minta jatah mantan tuh? Enggak. Seingat Emang gue ada? kalau gak salah gak ada persentasenya gitu. Tweetnya apa? Dan di atas tengah. Dan di atas setengahnya, oh Nah, itu. iya, oh ada persenannya. Nah Nggak itu dapet tuh sih yang gua. lupa tuh gue. Enggak ada, gue. Terus dibilang di atas setengahnya pada keluar di dalam. Iya, nggak usah curiga. Jadi anak lo itu bukan anaknya dia. Anjing. Jadi anak lo itu bukan anak lo. Kok anak lu mirip mantan lu? Ya. Ya. Jadi kayak Dandi dong. Iya deh Dandi. Oh ternyata itu anaknya Tole. Tole. Ya. Drama Tadi kita ngomongin apa sih? OnlyFans. Bukan, bukan belum ya? sampai. Oh. Makan belum sampai, Bang. Ini udah berapa menit? sejam. Belum. 45 menit. Iya, episode ini. Oke lah. Satu punchline dong, biar ditutup enak. Bray, lah. Gak bisa lah. Gitu. Kalau dipaksa. Gila ya. Oke, pantun. Pantun nyambung dong. Jahanam is waiting for you. Apa sih bang, gue tabok lo. Di Twitter puyeng dah. Lu kalau follow Twitter banyak berita-berita aneh ya. Tapi lu aktif gak di Twitter? Nggak begitu juga sih, cuman kadang-kadang aja gue ngeliatnya. Gue kadang-kadang kalau tadinya mau santai tapi ngelihat banyak banget masalah yang dibesar-besarkan di Twitter tuh agak gimana gitu jadinya. Lu rumit banget sih jadi orang gitu. Ada nih satu orang yang tadinya niat awalnya cuman mau nyari jodoh. Terus dia nyebutin lah personalnya dia. Itu yang bikin CV itu bukan sih? Iya, Oh. yang gajinya dia tuh range-nya 70 sampai 100 juta. Lu tahu nggak? Siapa? Corici, Gue Corogo. nggak tahu, gue lupa namanya, gue nggak pernah ngapalin. Endingnya masalahnya itu adalah masalah ternyata dia ngegaji freelancernya dia underpaid. Dia punya penghasilan 70 juta tapi dia ngegaji freelancer itu kecil. Emang dia apa sih? Gue nggak tahu deh, pokoknya dia punya company atau perusahaan apa gitu, atau tempat kursus gitu. Nah, IF, dia punya IF. Kursus bahasa Inggris apa apaan tuh. Lu bayangin niatnya dia cuma nyari jodoh. Jadi diserang ya? Iya, maksud gue. Oh, soalnya ceweknya waktu itu problematik bro. Tau gak lo? Nggak tahu gue. Jadi Enggak lagi.
Soalnya gue liat di komen. Jadi biasa Twitter banget sih kayak orang kayaknya ada hal-hal penting di bookmark deh sama dia. Nah itu ntar di search sendiri. Jadi maksud gue pas gue liat komen pertanyaannya lagi nih. Ini siapa sih nih orang gitu kan. Iya. Spill dong nih siapa sih yang ngomong kayak gini nih. Ada inget gak sih lu yang pacarnya ini loh. Pacarnya ini. Nah disebutlah dulu zaman dulu. Nggak zaman dulu kayak 3 tahun atau berapa tahun ke belakang gitu ya. Jadi pacarnya itu umurnya 19 apa 21 gitu. Kalau 19 harusnya dia gak pacaran nih kalau lakinya tua ya. Kan itu Dibeliin iPhone kali. Hah? Dibeliin iPhone kali. Masa? Iya. Iya ya. Dibeliin iPhone, dikasih Nggak. apartemen. Oh iya kayaknya. Nah poin gue adalah si ceweknya juga aneh. Karena dia pengennya kalau anak tuh harus di internasional. Dia tuh harus diginiin, udah harus umurnya 19 anjing. Udah ngomong begitu ya Allah. Ya namanya cita-cita. Ya udah ngamar mulu kali. Keluar di dalam kali lupa dia. Wah. Mulutnya Jadi ngomong pada di situ. enteng-enteng. Siapa Ada yang... Twitter nih yang begitu. Iya. Twitter Dia kebawa. banget. Nah maksud gue itu tuh Twitter tuh kadang-kadang aduh capek banget tuh. Urus banget sih lu. Iya. Hah? Nah satu lagi nih ngomongin Twitter nih. Ternyata gue pernah baca teori konspiranjing di Twitter tentang account-account yang punya Benar. Doctor Strange zaman koas. orang yang nggak relate yang denger. Oh iya benar. Gimana sih? Dikasih gambar. Oh iya benar. Yang denger nggak ngerti. Dosa gimana? Ulang. Jadi katanya ada hati-hati ya guys kalau gue tuh baru abis ngobrol sama temen gue karena ternyata account-account yang sering ngomong hate speech terus ngomongnya sembarangan lo tau lo maksud gue apa gitu kan kayak orang yang tiba-tiba komen lo ngomong doang lo bacot gitu. Iya. Kayak, ada kan orang kayak gitu kan. Itu Account yang kayak kalau di Twitter mungkin adanya nggak gitu kayak ngomong doang lu bacot. Oh, Gitu iya. kali. Enggak sih, itu gue juga lagi. Nah katanya itu tuh account-account yang udah disiapin berurusan sama politik 2024 katanya. Jadi itu account-account itu sengaja diaktifkan untuk narik massa, narik interaksi segala macam. Nanti begitu musimnya politik itu dirubah semua untuk jadi akun-akun yang berhubungan sama politik. Iya. Gua baca itu buset deh. Serem banget Twitter ya. Kagak mau di-ban ya apa Twitter. Kan baru dibeli dia Oh iya. sama Mas Elon. Tapi Twitter ngeri ya, maksud gue. Tapi katanya si Elon drummernya keluar. Hah? Sila Elon Elon Seven. Seven. Emang iya, Adam. Wah, Brian. iya benar Brian. Brian kan? Kok nih Adam? Anda Brian basisnya. Iya. Wah. Rich Brian. Iya gue gak cocok sih. Kenapa keluar ya? Biar nggak hamil. Ya. Ngentot banget bang. Berita enteng di Twitter. Ada yang ngepost di TikTok kayak cute spot and places in Jakarta. Ada yang nulis zodiak kan. Termasuk salah satunya berarti menurut dia. Terus ada yang komen, maaf kak sekedar mengingatkan ya, di agama Islam itu tidak boleh percaya dengan zodiak-zodiak atau ramalannya. Aduh, itu dia berita enteng dari Twitter. Ya, banyak banget deh. Terus kalau dia ditanya, kamu zodiaknya apa? Nah, tapi jawab zodiaknya apa? Lah. Iya, aku Aries. Wah. Ya, Nextnya kayak lucu deh baca-baca Twitter orang. iya, ya, man. Iya. Boleh ya? Benar. Baca-baca komen-komen orang gitu di Twitter. Iya. Lucu dah. Tapi apakah penting buat pendengar Southside Squad yang banyak banget itu? Atau mungkin kita bisa sharing akun-akun Twitter bokep kan gitu. Gue gak pernah nemu Iya lagi. Wah,
Aku ada lagi. Ya aku dari Suicide Squad dari apa sih harusnya itu closing anjing. Kok gue salah ngomong belibet anjing. Oke. Gue ada. Sampai bertemu di Suicide Squad berikutnya.